Kamis pagi, 14 Agustus 2025, kota Dumai dipenuhi warga yang berbondong-bondong menuju titik-titik pasar murah. Sejak fajar menyingsing, jalanan mulai dipadati langkah kaki dan suara riuh rendah percakapan. Dari berbagai penjuru kota, warga datang dengan harapan besar, membawa serta keluarga dan tetangga. Semua ingin mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih bersahabat. Sejak matahari terbit, antrean sudah mengular. Ibu rumah tangga, pekerja harian, lansia hingga anak-anak, semua rela menunggu demi membawa pulang beras murah. Mereka berdiri sabar, saling menyapa, dan berbagi cerita tentang perjuangan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah antrean, terlihat semangat dan solidaritas, seolah-olah pasar murah ini menjadi ajang silaturahmi warga Dumai. Gerakan pangan murah yang diinisiasi Polres Dumai jadi harapan baru di tengah naiknya harga pasar. Program ini hadir sebagai respons nyata atas keresahan masyarakat yang kian sulit menjangkau kebutuhan pokok. Dengan adanya pasar murah, warga merasa diperhatikan dan didukung oleh pemerintah serta aparat setempat. Suasana penuh semangat, warga saling berbagi info dan memastikan semua berjalan tertib. Tak jarang, mereka saling membantu, menawarkan tempat duduk bagi lansia, atau sekadar berbagi air minum. Kebersamaan dan gotong royong terasa kental, memperlihatkan kekuatan komunitas di tengah tantangan ekonomi. Program ini jadi oase di tengah beban ekonomi, bukti nyata intervensi pemerintah yang tepat sasaran. Banyak warga mengaku sangat terbantu, terutama mereka yang penghasilannya pas-pasan. Setiap karung beras yang dibawa pulang menjadi simbol harapan baru, mengurangi beban pikiran dan kecemasan akan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak. Informasi pasar murah menyebar cepat, membuat warga tak ingin melewatkan kesempatan langka ini. Dari mulut ke mulut, media sosial, hingga selebaran yang dibagikan di lingkungan sekitar, semua saling mengabarkan. Antusiasme pun semakin meluas, menandakan betapa pentingnya program seperti ini bagi masyarakat. Di tengah ketidakpastian harga, JPM memberi kepastian. Hari itu, warga bisa bernapas lega. Tak hanya soal beras, tapi juga rasa aman dan nyaman karena kebutuhan pokok bisa terpenuhi. Banyak yang berharap program serupa bisa terus berlanjut, menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat. Petugas melayani dengan sigap, mendengarkan keluh kesah, dan memastikan distribusi adil. Mereka bekerja sama dengan relawan, menjaga agar proses berjalan lancar dan tidak ada yang terlewatkan. Setiap warga yang datang dilayani dengan ramah, menciptakan suasana yang humanis dan penuh empati. Momen ini jadi jembatan antara aparat dan masyarakat, memperkuat rasa gotong royong. Hubungan yang harmonis terjalin, memperlihatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan warga bisa menghasilkan dampak positif yang nyata. Antusiasme warga adalah potret harapan kolektif akan stabilitas dan keterjangkauan. Setiap senyum dan tawa yang terlihat di pasar murah hari itu menjadi bukti bahwa kebijakan yang berpihak pada rakyat benar-benar membawa perubahan. Fajar harapan di Dumai membuktikan kepedulian dan aksi nyata masih jadi fondasi menghadapi tantangan ekonomi. Dengan semangat kebersamaan, warga Dumai melangkah pulang, membawa harapan baru untuk hari esok yang lebih baik. Polres Dumai memilih 3 lokasi strategis agar gerakan pangan murah menjangkau warga luas. Lokasi di pusat kota, pinggiran industri, dan pelosok pertanian memastikan akses mudah tanpa biaya transportasi tambahan. Setiap titik dipilih sesuai karakteristik wilayah, dari halte TK Bayangkari di Dumai Timur, Jalan Arifin Ahmad di Medang Kampai, hingga Pasar Senin Kamis di Sungai Sembilan. Strategi ini memperkuat fungsi pasar lokal dan memastikan bantuan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu daya tarik utama dari program Gerakan Pangan Murah atau GPM adalah penawaran harga komoditas pokok yang jauh di bawah harga pasar. Setiap kali program ini digelar, masyarakat langsung antusias karena mereka tahu akan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau. Di tengah naiknya harga-harga di pasaran, kehadiran GPM menjadi angin segar yang sangat dinantikan, terutama oleh keluarga-keluarga yang harus mengatur pengeluaran dengan ketat. Salah satu komoditas yang paling diburu adalah beras Bulog SPHP 5 kg, yang dijual hanya Rp60.000 per karung. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga beras di pasar tradisional maupun modern, sehingga banyak warga yang rela antre demi mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau. Bagi banyak keluarga, selisih harga ini sangat berarti untuk penghematan bulanan.
Selain beras, minyak goreng minyak kita juga menjadi primadona. Dengan harga hanya 15.000 per liter, minyak goreng ini sangat membantu masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil, untuk tetap bisa memasak dan berproduksi tanpa harus khawatir dengan lonjakan harga. Gula pasir pun dijual dengan harga yang sama, yaitu 15.000 per kilogram. Harga ini jauh di bawah harga pasar SEMA, sehingga banyak warga yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli stok gula untuk kebutuhan sehari-hari maupun usaha kecil. Harga-harga yang terjangkau ini benar-benar memberi ruang bernapas bagi keluarga-keluarga di tengah tekanan ekonomi. Dengan kebutuhan pokok yang tetap terpenuhi, mereka bisa lebih tenang menjalani hari-hari tanpa harus khawatir kekurangan bahan makanan di rumah. Senyum lega para ibu saat membawa pulang beras dan sembako murah menjadi bukti nyata keberhasilan program ini. Mereka merasa terbantu, dan beban pikiran pun berkurang karena kebutuhan pokok keluarga sudah aman untuk beberapa waktu ke depan. Tidak hanya untuk konsumsi rumah tangga, ketersediaan minyak goreng dan gula pasir murah juga sangat membantu pelaku usaha kecil dan UMKM. Dengan harga bahan baku yang lebih terjangkau, mereka bisa terus berproduksi, menjaga harga jual tetap bersaing, dan tetap mendapatkan keuntungan di tengah persaingan pasar yang ketat. Kombinasi 3 komoditas utama, beras, minyak goreng, dan gula pasir, yang dijual dengan harga di bawah pasaran, benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Paket sembako lengkap ini menjadi solusi nyata di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi banyak keluarga. Intervensi pasar yang cerdas seperti ini langsung menyasar kekhawatiran utama warga, yaitu harga kebutuhan pokok yang terus naik. Dengan adanya program ini, masyarakat merasa lebih tenang dan terbantu, serta semakin yakin bahwa pemerintah hadir untuk melindungi kebutuhan dasar mereka. Keberhasilan Gerakan Pangan Murah (GPM) sangat bergantung pada rincian distribusi yang tepat sasaran dan transparan. Setiap langkah dalam proses ini diawasi dengan ketat, mulai dari pendataan hingga penyaluran langsung ke masyarakat. Data distribusi yang jelas dan terukur menjadi kunci utama, memastikan tidak ada satupun warga yang berhak terlewatkan. Dalam program ini, total 7 ton beras, 180 liter minyak goreng, dan 173 kg gula pasir telah disiapkan dan didistribusikan secara merata di 3 lokasi strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap lokasi dipilih berdasarkan kebutuhan dan jumlah penduduk, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Proses distribusi dilakukan secara terbuka, dengan pengawasan dari aparat dan tokoh masyarakat setempat untuk menjaga keadilan dan transparansi. Di antara ketiga lokasi, Dumai Timur mendapat alokasi terbesar. Hal ini disesuaikan dengan tingginya kepadatan penduduk dan banyaknya keluarga yang membutuhkan bantuan pangan. Petugas juga memberikan perhatian khusus kepada lansia dan kelompok rentan, memastikan mereka menerima bantuan tanpa hambatan. Sementara itu, di Medan Kampai, antusiasme warga sangat tinggi. Seluruh stok sembako habis terjual dalam waktu singkat, menandakan betapa besarnya kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara untuk menambah alokasi di masa mendatang. Setiap paket sembako dibagikan secara proporsional, berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi sebelumnya. Proses ini memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang tepat, tanpa adanya penyelewengan atau tumpang tindih penerima. Kolaborasi erat antara aparat, petugas, dan masyarakat menjadi kunci kelancaran distribusi. Setiap kilogram beras dan liter minyak yang terjual adalah bukti nyata kerjasama dan kepedulian bersama untuk mengatasi persoalan pangan. Seluruh data distribusi dicatat secara rinci dan transparan, menjadi fondasi penting untuk evaluasi dan pengembangan program serupa di masa depan. Dengan sistem yang terstruktur, diharapkan bantuan pangan akan semakin tepat sasaran dan berkelanjutan. Kapolres Dumai, AKBP Angga F. Herlambang, turun langsung meninjau pelaksanaan GPM, menegaskan komitmen Polri untuk masyarakat. Beliau menekankan, GPM adalah wujud nyata kepedulian Polri meringankan beban warga di tengah harga pasar yang tak stabil. Kehadiran dan pernyataan Kapolres membangun kepercayaan, mengubah GPM jadi platform interaksi positif antara polisi dan warga. Ini bukti Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi juga pelindung dan pengayom kesejahteraan sosial.
Kunci sukses GPM adalah kolaborasi erat Polres Dumai dan Bulog. Polres sebagai inisiator dan pelaksana di lapangan, Bulog sebagai penyedia komoditas pokok dengan harga terkendali. Sinergi ini memungkinkan distribusi tepat sasaran hingga ke pelosok, dengan Polsek memahami kebutuhan lokal. Kolaborasi lintas sektor ini jadi model pelayanan publik yang efisien dan responsif. Keberhasilan GPM Dumai membuktikan tantangan ketahanan pangan bisa diatasi dengan kerjasama solid. GPM bukan sekadar pasar murah, tapi instrumen strategis menahan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan. Dengan operasi pasar, pemerintah mengirim sinyal kuat agar harga tak melonjak liar. Warga menghemat pengeluaran, mengurangi kecemasan soal kebutuhan pokok. Daya beli masyarakat terjaga, roda ekonomi lokal tetap berputar. Pedagang kecil pun ikut merasakan dampak positif dari stabilitas harga. GPM membangun ekosistem ekonomi yang sehat dan inklusif. Program ini jadi fondasi pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan. GPM di Dumai adalah bagian dari strategi nasional menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga. Program ini selaras dengan kebijakan pusat dan provinsi, seperti peluncuran kios pangan di Riau. GPM bukan solusi sesaat, tapi kebijakan berkelanjutan yang terus diadaptasi sesuai kebutuhan masyarakat. Konsistensi pelaksanaan membuktikan komitmen semua pihak menjaga jaring pengaman sosial. Dengan dukungan nasional, GPM di Dumai punya fondasi kuat untuk terus berlanjut. GPM meninggalkan dampak positif jangka pendek dan panjang bagi warga Dumai. Ratusan keluarga terbantu, kepercayaan pada aparat negara semakin kuat. Harapannya, program ini jadi agenda rutin menjangkau lebih banyak wilayah dan warga. Kolaborasi lintas sektor perlu diperluas agar skala program makin besar. GPM membangun kota yang tangguh dan berkeadilan, di mana warga merasa aman dari ancaman ekonomi. Dampak positif GPM akan terus terasa di dapur dan hati warga. Semangat Polri untuk masyarakat diharapkan terus bergema demi kesejahteraan Dumai.